Terima kasih. Jadi kalau kita tadi memperhatikan juga penjelasan dari Ketua Perpadi Pak Tarto, betul memang ada proses untuk penyediaan sampai beras itu ke konsumen. Tapi sebenarnya fenomena yang terjadi saat ini adalah rangkaian dari dampak di 2022 kalau kita perhatikan gitu. Jadi dalam tahun 2022 itu hanya 3 bulan yang surplus, sisanya defisit. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Tarto, penggilingan-penggilingan juga mulai kehilangan atau kekurangan stok gitu ya. Kemudian panen ternyata baru mulai gitu. Jadi mungkin diperkirakan baru 2 atau 3 minggu ke depan akan banyak jumlah yang masuk ke pasar gitu karena ada proses. Kalau diperhatikan sebenarnya konsumsi beras itu rata-rata per bulan itu sebenarnya nggak fluktuatif gitu karena kan beras ini apa ya elastisitasnya itu kan sangat kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, harga beras turun murah gitu, orang tidak akan menaikkan jadi makan sehari 5 kali gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan Badan Pangan Nasional punya analisis gitu, punya kita juga ngambil survei di permintaan terhadap beras di pasar melalui para enumerator itu memang permintaannya tidak terlalu berfluktuasi seperti misalnya telur, ayam gitu kalau menjelang hari besar keagamaan dia akan naik gitu permintaan terhadap komoditas tersebut. Nah, kalau ditanyakan tentang apakah Badan Pangan menugaskan Bulog untuk mengeluarkan beras dengan harga HET itu tetap dilaksanakan. Jadi data kami pun bulan Januari, Februari itu naik gitu ya saluran penyaluran beras SPHP kita sebutnya. Kalau kita baca datanya Januari itu keluar 108 hampir 186.000 ton, kemudian Februari meningkat menjadi 227.000 ton untuk beras SPHP yang harganya di konsumen itu sesuai HET per region. Kemudian sampai tanggal 16 Maret ini pengeluarannya sudah sampai di angka 76.000 ton lebih. Jadi ini beras yang disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan ini betul seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tarto untuk menjaga ketersediaan dan apa ya akses bagi masyarakat yang membutuhkan beras dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, sebenarnya ada hal yang perlu sama-sama kita pahami juga bahwa eh, harga itu juga mencerminkan supply and demand gitu. Ketika panen ini belum pada titik puncak, maka memang harga masih agak tinggi sampai saat ini gitu. Karena Januari Februari data KSA BPS pun Januari itu minus, Februari datanya hanya surplus sedikit gitu ya. Dan itu kita belum melihat koreksinya gitu. Baik. Karena kemarin kita perhatikan memang ada beberapa wilayah kan hujan terus gitu. Nah, itu nanti kita tunggu. Moga-moga 2-3 minggu ini masuk panen raya dan beras yang diolah oleh para penggilingan ini bisa masuk. Kalau stok di Bulog saat ini di angka 340 ribuan gitu Baik. untuk cadangan beras itu Mbak. Baik, Bu, dengan stok beras yang mungkin agak terganggu ya dengan cuaca yang cukup ekstrim kemarin begitu. Untuk stok berasnya tapi bisa mungkin dinyatakan lagi Bu bahwa sebetulnya untuk saat ini masih aman ya Bu? Sampai saat ini masih aman, Mbak, apalagi kita kan menghadapi panen ya. Oleh karena itu, memang nanti siang pun Bapak Kepala Badan akan rapat dengan seluruh mitra Bulog ya, penggilingan, kemudian Satgas Pangan, Perpadi, juga nanti siang untuk bagaimana langkah selanjutnya mengantisipasi situasi yang menghadapi panen raya, kemudian berapa yang akan dibeli atau dimasukkan ke Bulog sebagai cadangan beras pemerintah. Karena pemerintah sesuai dengan Perpres 125 tetap harus memiliki beras sebagai cadangan pemerintah dan sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Badan, perbadannya sudah ada, ketetapan sudah ada bahwa di 2023 ini Bulog harus mengelola sekitar 2,4 juta ton, kemudian pengadaan ditargetkan minimal 1,9. Apalagi kemarin juga sudah ada perintah dari Presiden untuk top up
kepada keluarga KPH, keluarga BPNT juga Baik, penerima BPH dan BPNT untuk penyaluran bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kilogram. Nah baik. ini menjadi salah satu upaya yang harus sama-sama kita laksanakan dalam rangka menjaga stabilitas ketersediaan, pasokan dan harga beras khususnya untuk masyarakat. Enggak. Demikian, Mbak. Baik. Baik Bu Rami, tapi saya ingin menanyakan, artinya nanti Badan Pangan Nasional akan memanggil pelaku usaha penggilingan padi ya untuk segera mengimplementasikan harga eceran tertinggi dan juga harga pokok produksi beras terbaru di siang hari ini ya Bu. Tapi kalau menurut kacamata Anda Bu, Iya. dengan rencana HPP Gabah dan juga beras ini, apakah ini nantinya benar-benar akan melindungi harga khususnya untuk di tingkat petani Bu? Eee, Menetapkan HPP saat ini kan Rp5.000 untuk GKP gabah kering panen itu sebenarnya sudah memperhitungkan struktur ongkos usaha tani dari berbagai macam pihak gitu, Mbak. Jadi asosiasi dari KTNA, dari HKTI, kemudian dari Gapoktan pun kita minta. Jadi beberapa Gapoktan kita minta datanya gitu. Kemudian dari macam-macam, Mbak, dari perguruan tinggi, dari BRIN, dari PSEKP Kementan gitu. Kita sudah rapat gitu, sudah berkali-kali melakukan rapat koordinasi seberapa tinggi atau seberapa perlu gitu kebutuhan anggaran untuk SOUT masing-masing wilayah. Karena memang komponen seperti komponen tenaga kerja, sewa lahan, kemudian pupuk, itu kan berbeda untuk satu wilayah dengan wilayah yang lain gitu, Mbak. Bahkan mungkin juga untuk pupuk ini perlu nantinya ke depan ini juga perlu diperhitungkan kembali sesuai dengan soil test sebenarnya. Wilayah-wilayah tertentu tuh harusnya unik spesifik ya kebutuhannya, tidak bisa digeneralisir. Oleh karena itu ketika kita mencermati kemarin kebutuhan pupuk, itu Baik, ternyata memang beda-beda gitu. Nah ini menjadi salah satu komponen dari struktur ongkos usaha tani yang menjadi perhatian gitu. Dan ketika ditetapkan disepakati 5.000 itu petani sudah mendapatkan keuntungan dari baik, usaha tani, apalagi jika nanti perbaikan dalam mekanisme atau proses produksi itu bisa meningkatkan produktivitas gitu, pasti keuntungannya akan lebih tinggi. Nah baik, itu juga perjuangan tersendiri supaya produktivitas itu nggak stagnan gitu, tidak di angka 5,2 baik. terus gitu. Nah itu perlu upaya-upaya lain di hulu untuk meningkatkan produktivitas. Baik.